kedua, ya, oke. Eh, oke, ya, ya, oke. Pada pertemuan ke satu dan kedua, satu kemarin kita udah bahas overview terkait dengan apa namanya eh, perkuliahan, terus kontrak kuliah dan sebagainya. Ya saya serahkan pada PJ-nya untuk melakukan recap baik keaktifan eh, dan keseluruhannya ya gitu. Nah, lalu yang kedua, pertemuan kedua ini kita akan bahas terkait dengan prinsip ini ya, agile. Gitu. Oke, prinsip agile ya. Ya, saya seperti yang saya jelaskan di awal ya, eh, kita di sini pendekatannya student based learning. Jadi saya nih yang akan memfasilitasi teman-teman belajar semua gitu. Dan ingat kita punya partisipasi untuk pembelajaran kita pada setiap pembelajaran kita seperti itu. Oke, ada dua hal yang akan kita pelajari gitu. Yang pertama ada eh, apa ya namanya? Ya? Ada agile, lalu yang kedua ada scrum gitu. Jadi yang ini metodenya itu, frameworknya itu kita panggil agile gitu. Nah, terus advance-nya ada Scrum gitu. Nah, jadi dalam proses pengembangan software itu teman-teman semua, jadi ini masuknya dalam kategori sebetulnya project management gitu. Project management fungsinya apa ya? Fungsinya ya untuk mengerjakan project gitu. Nah, mostly sekarang di dunia teknologi informasi gitu, banyak menggunakan pendekatan uh, agile seperti itu. Walaupun zaman dulu di operation itu kita kenal ada namanya uh, teknik lean gitu atau Six Sigma gitu. Six Sigma ya. Jadi apa namanya Six Sigma ini ada bermacam-macam gitu, ada levelnya mulai dari white belt sampai black belt gitu. Jadi dia kayak orang karate ya. Nah ini itu dia. Memang jadi sertifikasi Six Sigma ini ya untuk di IT operation itu dia ada levelnya gitu. Nah tapi sekarang ya di pendekatan pengerjaan proyek-proyek IT lebih banyak menggunakan proses agile ya, apa namanya metodenya itu agile gitu. Tapi frameworknya itu Scrum ya. Jadi kita ngomongin agile dulu. Nah uh, sebelum ini ya, ini saya mau share screen aja gitu. Ya, ini RPS-nya. Nah sebelum kita mengenal adanya uh, agile udah lama gitu, tapi pendekatan yang sering dipakai dulu ada namanya sebutannya waterfall ya. Waterfall uh, method gitu. Nah, waterfall metodologi gambarnya kayak gimana gitu. Jadi gitu, eh, waterfall metodologi itu ya namanya juga
usability project ya. Itu dulu common dipakai metodenya itu waterfall gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya ada apa namanya? Ada pertama ada analisis gitu, lalu design, implementation, testing, baru deployment sama release ya. Jadi di release sama ada maintenance gitu. Nah, kalau ngelihat dari gambar ini, yang teman-teman perhatiin apa saya tanya? Kalau ngelihat gambar itu, Berkesinambungan, Pak. Jadi yang pertama tuh analisis dulu. Dari analisis kita menghasilkan desain. Dari desain itu kita implementasikan. Dari hasil implementasi itu kita coba testing ke konsumernya baru lanjut ke bawahnya, Pak. oke, berarti oke berkesinambungan ya. Jadi dia tuh turun gitu ya. Nah, nah seandainya apa namanya ya ini dia turun ya modelnya turun gitu jadi dia mengalir ya gitu set dari analisis ke desain desain ke implementation terus di testing sama QA-nya kira-kira udah cocok gitu kan sesuai dengan hasil usability testnya gitu baru di deploy gitu. Rilis terus ada maintenance terkait dengan projectnya atau apa namanya barangnya ya kita semua ya. Nah, uh, sedangkan ini kita bandingkan ya, ini gambar waterfall gitu. Nah, sedangkan kalau agile, sorry, oke, ini gambar agile. Tadi waterfall ya, sama. Kalau tadi mungkin awalnya analisis ya, plan analisis sama design, develop, test, deploy, review, launch. Kira-kira apa yang bisa kalian eh, tangkap dari gambar ini? Kita ngomongin konsep dulu ya. Apa yang bisa kalian pahamin terkait dengan tadi? Oh, kalau waterfall, tadi kan Badar udah jelasin. Dia berkesinambungan. Jadi dia turun setelah melakukan satu aktivitas dia turun. Aktivitas yang lain selesai dia turun. Aktivitas yang lain selesai dia turun lagi sampai akhirnya selesai. Gitu. Kalau ini gimana? Silakan. Nggak usah Kayak takut ada salah. naik turunnya nggak sih Pak? Kayak roller coaster gitu kan dari plan. Desain ini kan dia naik, Ah, terus habis itu nanti dari tes deploy itu kan review terus dia turun. Jadi kayak roller coaster gitu sih saya oh gitu. nangkepnya. Jadi kayak roller coaster gitu ya kan. Aulia ya. Jadi kayak roller coaster. Kalau Aulia ngeliat gambar ini tuh eh, kelihatannya kayak roller coaster. Kira-kira gambar ini akan berulang nggak kalau ngelihat? Kalau kalau berulang kan berarti dia tuh sebenarnya kayak lingkaran gitu kan Pak. Kalau ini kan Ah, dari plan ke ini terus ke launch terakhir itu kayak keluar gitu. Saya mikirnya nggak berulang. oke, nggak berulang. Oke, terima kasih Aulia. Yang lain silakan melihat Pak, gambar ini izin tadi. jawab. Ya Ah, silakan. Siapa Yang nih, Pak? tadi dulu mungkin ya. Yang tadi saya sambil eh, share screen nggak bisa ngeliat ya. Siapa duluan tadi? Yang cewek duluan Eh, tadi siapa namanya? ya, Pak, saya Imelda yang jawab. Oke, Imelda. Gimana Imelda? Jadi di setiap prosesnya itu atau di setiap fasenya itu bisa berulang terus bisa diperbaiki lagi, Pak. Oke, bisa berulang dan bisa diperbaiki lagi. Jadi misalnya Sampai eh, ya sampai apa tuh? sampai mencapai kualitas yang optimal.
sampai mencapai kualitas optimum. Oke, terima kasih Melda. Yang lain? Ya, saya bisa aja ya jelasin ini, tapi ingat di sini yang berperan adalah kalian, bukan saya. Gitu. Saya Oke, hanya memberikan saya clue mungkin dan hints ya. Oke, saya Badar, sebenarnya silakan. nggak jauh beda sama email dari yang saya tangkap. Jadi itu sebenarnya muter ya Pak. Nah, Hmm, lens sama launch itu kan sejajar. Nah, kalau saya nangkapnya setiap launching itu kan pasti ada feedback balik ya Pak. Nah, feedback balik itu kan ada masukan, dari masukan itu diolah lagi, dibuat apa sih yang masih kurang, maka direncanakan tes, di review lagi sampai dengan di launch lagi. Jadi sampai yang disampaikan Imo tuh benar gitu Pak. Jadi dia akan terus balik sampai dengan menghasilkan hasil yang paling optimal dari sejauh ini Pak. Kurang lebih sih gitu sih Pak. oke. Jadi, oke, saya minta satu orang lagi ya. Tadi Aulia, email, Badar, satu lagi baru kita simpulkan. Apa nih agile nih? Gitu. Kenapa dibilang agile? Gitu. Silakan. Mungkin saya ya, Pak. Oke, udah kira. Oke, jadi sama kayak Badar tadi, jadi kalau agile itu proses atau frameworknya itu dia lebih fleksibel dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan yang waterfall tadi itu kalau udah selesai ya udah nggak bisa diubah-ubah gitu, nggak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Banyak software-software yang kalau misalkan dikembangkan dengan proses agile itu dia bisa di-develop kembali, dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pasarnya atau customer yang terus berubah. Sedangkan kalau waterfall itu software yang dikembangkan dengan konsep waterfall kalau udah di launching itu nggak bisa diubah lagi. Jadi banyak yang udah di launching saat pertama menggunakan konsep itu tuh udah nggak bisa kepake lagi sekarang gitu. Oke, ya. Jadi, ya menarik. Zafira menambahkan terkait dengan perbedaan agile dan waterfall ya. Gitu. Jadi, kalau kita bandingkan antara kedua dekatan atau metode tadi, yang satu ada agile, ya gitu, yang satu ada waterfall gitu ya. Kalau waterfall dia kan berundak-undak ini ya. Setelah salah satu fase dia selesai, maka dia akan turun ke fase berikutnya gitu. Maka setelah satu fase berikutnya selesai, dia akan turun ke fase berikutnya sampai nanti dia selesai. Seperti itu. Dan berdasarkan teori dan juga aplikasinya, ketika ini kejadian ya dia nggak akan bisa, misal contoh dari tadi analisis gitu ya, ya analisis gitu tuh, gitu. Terus dia udah mulai masuk ke fase berikutnya desain, ya dia nggak akan bisa kembali lagi gitu. Nah, sedangkan kalau agile ini memungkinkan kita untuk kembali lagi tadi untuk menghasilkan sebuah capaian yang memang kita inginkan kayak gitu. Nah, proses ini yang disebut dengan iteration, ya, iteration. Apa tuh iteration? Proses ini yang kita sebut iteration. Apa tuh? Pengulangan bukan, Pak? Silakan. Ya, pengulangan. Jadi diulang-ulang gitu. Makanya lihat lihat deh gambarnya. Dia kan gambarnya begini ya. Kalau nggak ini ya ngulang lagi. Kalau nggak itu ya ngulang lagi. Kalau nggak gitu ya ngulang lagi. Nah, proses ini yang membuat konsep agile atau metodologi agile menjadi sangat suitable atau cocok gitu. Sebentar, sebentar. Ini ya, kopi ya? Bayarnya QR ya? Masih yang dengan sendiri udah berapa? Sudah.
Oh, Oke, makasih ya. Oke, sampai mana tadi kita teman-teman? Sorry tadi ya, kopi ya. Jadi kalau kalian lagi di kampus, terus mau minum kopi, pesan kopi buatan teman-teman kita sendiri, Cuan Coffee ya. Gitu. Biar FE makin cuan. Oke, lanjut tadi sampai mana kita? Interaction, Pak. Iteration ya. Pengulangan. Jadi sampai iteration ya. Pengulangan ini yang menjadi eh, sangat populer gitu. Eh, ketika apa sih namanya ya? Di kita masuk ke era startup ya gitu. Kalian lihat kan bagaimana akhirnya aplikasi-aplikasi kayak Gojek gitu. Terus misalnya kayak Tokopedia dan sebagainya gitu. Kita nggak ngomongin aplikasinya, tapi bagaimana akhirnya ide bisnis itu dituangkan menjadi aplikasi gitu. Aplikasi mah urusan Pak Sabo lah gitu. Ada nih dosen-dosen bisdik ya gitu. Kalau aplikasi itu urusan Pak Sabo ya. Tapi kita bagaimana akhirnya menurunkan ide bisnis kita agar dia jadi apa namanya emang dipakai gitu. Soalnya sekarang PR di Indonesia adalah banyak aplikasi dibuat tapi nggak tahu buat apa gitu. Banyak startup bikin aplikasi nggak jelas gitu, tapi nggak tahu buat apa karena ide bisnisnya tidak matang gitu. Nah, kalau menggunakan metode waterfall, ya udah selesai dia gitu. Tapi kalau dia kita pakai metode agile ya, kalau bahasa saya jangan diartikan pakai bahasa Indonesia ya. Jadinya agile itu jadi lincah, tangkas ya. Agile aja udah ngomongnya gitu. Kalau kita pakai pendekatannya agile method gitu, eh, kita bisa mengiterate setiap proses ini ya gitu. Setiap proses ini sampai kita yakin gitu. Walaupun nanti ada perubahan di tengah-tengah gitu. Perubahan di tengah-tengah ketika kita sudah masuk ke tahap development, kita mau balik lagi ke sini bisa gitu ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau waterfall dia nggak bisa. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kan sebenarnya kan itu cuma gambar aja Pak gitu. Waterfall sama Anjing. sama ya gitu ya. Itu kan cuman gambar aja ya gitu. Ya, tadi ada sekilas info gitu. Ya, kata-kata mulia gitu. Ya. Jadi apa namanya? eh itu cuman gambar aja gitu ya. Sebenarnya ya kita tinggal naikin aja lagi ke atas gitu. Nah, kira-kira ini kan kalian bisa nyari ya di internet gitu. Kenapa agile gitu? Eh, tadi kalau kata Zafira fleksibel. Gitu. Terus kalau kata Rahmat iteration bisa diulang. Kenapa dia bisa masuk ke fase itu? Kenapa waterfall nggak bisa? Gimana tuh? Coba ya, kalian kan bisa nyari ya. Saya ngajak kalian untuk sama-sama belajar, searching. Saya kasih kasih hints, kalian cari. Ya, yang mau belajar silahkan belajar. Yang mau cuma dengerin doang boleh juga, ya kan? Resiko tanggung masing-masing. Gitu. Ya silakan ya. Pak Sabo, Sabo, Pak Komisan, minum kopi nggak? Hah? Iya, saya beli ya. Beneran mau nggak? Masa dibeliin sih? Ya lah, masa pakai nanya. Saya sambil nunggu jawaban siswa nih. Hah? Ya. Oh, mau. Terserah. Terserah. Ini lah. Ya. Ini lah. Sekali Filza. Tapi nggak boleh beli kopi di tempat selain ini, kopi FE. Pilih, 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 Pak. Oke.
Gimana, udah nemu belum jawabannya? Pak Fauzan, nih mau pesan apa nih? Tanya Ibu Filsa mau minum kopi. Oke latte Bu Filsa. Mbak Filsa. Oh, apa? Puasa. Oh iya, Masya Allah. Oke, oke, puasa. Oke. Tanya sama Pak Sabo. Pak Sabo apa Pak Sabo? Oke latte. No sugar, oke. Ya gimana? Udah nemu belum? Oke. Ada yang mau coba? Silakan. Saya matiin dulu nih share screen. Stop, stop share. Biar bisa ngeliat kalian. Eh, Jadi gimana nih? Oke. Gimana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, satu, dua, dua, tiga, dua, empat, dua, lima, dua, tiga sama saya ya. Berarti karena Maisaro ada dua nih. Gimana nih? Gimana guys? Apa kira-kira nih? Nah, udah saya jawab izin jawab deh Pak. Oke, Jadi kan tadi Bapak juga siap, siap. mentionnya Pak, kalau Agile itu kan sebenarnya dia bentuknya lebih fleksibel ya Pak. Nah, tadi saya juga Hmm, sempat di Google, kalau cara kerjanya itu dia tuh dalam siklus yang lebih pendek itu atau iterasi gitu Pak. Nah, jadi hmm. itu memungkinkan dia tuh lebih penyesuaiannya tuh lebih cepat gitu berdasarkan umpan balik yang tadi saya sempat mention gitu kan Pak. Itu kan jadi plan sama launch-nya itu kan segaris. Jadi itu harus bisa mendengarkan umpan balik lagi supaya lebih disesuaikan lagi. Nah, sementara kenapa waterfall itu nggak bisa? Jadi kalau waterfall itu bersifat linear, kata yang tadi Bapak jelaskan, dia tuh kan turun dulu. Nah, dari atas ke bawah, bawah ke bawah lagi. Nah, itu tuh nggak bisa turun dari atas ke bawahnya itu kalau yang atas itu belum selesai. Kayak gitu. Jadi kayak sulit untuk beradaptasi kalau misalnya ada perubahan di tengah jalan kayak gitu, Pak. Beda sama Agile. Kalau Agile itu kalau misalnya ada perubahan nih tadi yang saya bilang, lagi launch, terus ternyata feedback yang diterima dari produk tersebut agak kurang baik nih, ada kurang ini, kurang itu. Nah, itu bisa didesain ulang, bisa diituin ulang. Nah, kayak gitu Pak. Makanya kenapa waterfall tuh nggak bisa fleksibel itu dibanding agile. Kurang lebih kayak gitu Pak. Oke, terima kasih, Badar. Yang lain, silakan. Ini yang dapat nilai Badar doang nih hari ini nih. Sama yang tadi ya, sama Rahma gitu kan, sama Imelda, sama siapa lagi tuh tadi? Aulia. Saya coba izin bantu jawab juga, Pak. Oke, siap. Gimana Yoga?
Oke, jadi kalau secara analogi yang mungkin saya gambarin di awal itu kan waterfall itu kan air terjun ya. Nggak mungkin air terjun itu lari dari bawah ke atas. Jadi komponennya itu akan terbangun dari atas dulu baru ke bawah. Nggak mungkin kan sebuah air terjun itu di bawahnya itu bakal lari ke atas lagi. Itu analogi yang sederhana. Terus kemudian kalau gel itu seperti kita mainan Hot Wheels gitu kan. Hot Wheels itu kan ada area yang berputarnya gitu ya. Itu kan bisa berulang kali kita setting, kita custom gitu. Ketika Agile itu kita permainannya pengen ada putarannya 5 kali nih dalam sebuah uh, apa namanya jalur misalnya Hot Wheels gitu. Dan itu kan bisa kita customize sesuai dengan keinginan dan juga preferensi dari masing-masing kita. Itu analogi sederhananya. Nah, kenapa Agile ini lebih peka terhadap perubahan gitu? Karena di dalamnya ini ada komponen namanya sprint. Di mana sprint itu adalah sebuah metode yang bisa membagi lebih detail dan juga dengan jangka yang lebih pendek sehingga komponen-komponen struktur yang terbuat dari Agile ini akan lebih apa ya namanya lebih spesifik dan jangka waktunya tuh lebih jelas dengan pembagian tim masing-masing sehingga hal tersebut tuh lebih memudahkan gitu ketika seorang pemiliknya ataupun product ownernya itu ingin merubah karena ada sprintnya ini kita bisa rubah karena jangka waktunya itu lebih pendek seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Yoga. Ya, excellent ya Yoga ya. Jadi, nah, saya nggak tahu, bagi saya pembelajaran yang, ya saya bisa aja nyuruh kalian presentasi, saya suruh 30 menit cari, tapi belum tentu apa yang kalian cari sesuai dengan apa yang saya harapkan ininya ya, apa namanya, hasilnya gitu. Kayak gini udah mulai kebuka, oh tadi agile apa? Oh, bedanya tiba-tiba Zafira ngomong perbedaan antara agile sama apa? Waterfall gitu. Terus, oh kalau agile itu iteration. Muncul kata-kata kunci baru yang kalau saya presentasiin sendiri, belum tentu kalian dengerin ya. Tapi kalau kalian yang ngomong gitu, itu kan kalian baca, terus kalian nyampein lagi dalam dalam forum diskusi seperti ini, yang mana kalian diganjar dengan poin seperti itu, ya. Oke, nah ini Yoga tadi Badar gitu. Nah jadi saya seneng nih sama sebenarnya sederhana tadi apa yang disampaikan Yoga, bahasanya ya mana mungkin air terjun kebalik ya gitu. Dia udah turun, terus dia balik lagi. Kenapa dia nggak bisa balik lagi? Karena dia disetting dalam waktu yang lama. Gitu. Tadi Badar bilang karena waktunya sedikit gitu. Tapi menarik Yoga menyampaikan kenapa ya tadi ada yang namanya approach itu sprint ya. Ya nanti bisa kalian pelajarin masing-masing. Approach-nya itu sprint ya. Ini keyword-keyword yang muncul pada pembelajaran kita hari ini ya. Sprint ini dia jangka waktunya pendek gitu. Biasanya praktisnya kalau saya dulu kerja ya, itu stand up meeting itu di hari Senin gitu. Jadi 1 minggu itu mau ngapain aja. Nanti evaluasinya di hari Jumat gitu. Sedangkan kalau kita pakai waterfall, itu udah kita planning waktunya, misalnya kayak time schedulingnya udah ada gitu. Tapi dalam satu fase itu analisis, misalnya anggaplah di 3 bulan gitu, udah selesai, terus dia langsung turun gitu, jalan lagi ke apa namanya tahap berikutnya. Apa yang terjadi gitu? Karena waktunya lama, the chances to apa namanya to return gitu to the previous step itu kecil banget ya, slightly kecil banget gitu. Jadi sedangkan kalau seminggu gitu, once dia ada perubahan, ada ide baru gitu ya kan, dia bisa adaptasi di situ. Makanya kalian sering lihat, sering merasakan kok ini aplikasi Gojek gue update mulu nih gitu. Ngerasa nggak? Ya kan? Gitu. Aplikasi gue nggak cuma Gojek tapi yang lain tuh update mulu gitu. In some occasion bisa jadi cuma misalnya perbaikan bug ya, bug fixing atau apa. Tapi mostly mereka itu nambahin fitur yang tiba-tiba ada nih gitu, ya kan? Yang sering kalau misalnya kalau dalam dunia bisnis, misalnya kalau ada fitur baru, misalnya contoh nih, Gojek buat kamu aman misalnya gitu. Gojek buat kamu aman, ada tanda safety-nya gitu. Jadi ketika misalnya kita pergi naik Gojek gitu, kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Oh banyak orang yang misalnya saya naik Gojek malam-malam, terus saya dibawa kabur gitu sama supir Gojeknya. Banyak kan kasus kayak gitu kan? Gitu.
Nah, fitur itu ada kenapa? Karena ada respon gitu. Ada respon. Dan disinilah Agile berperan gitu untuk mengejawantahkan ya respon tersebut menjadi aplikasi yang apa namanya ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di klien misalnya kalau naik Gojek itu aman pasti karena ada fitur ini gitu. Ya, ya kita nggak cuma ngomongin terkait dengan teknologinya, tapi dari bisnisnya gitu. Jadi kita di bisnis digital ini harus pikirannya komprehensif gitu. Ya, jadi eh, nggak setengah-setengah gitu. Ya, jadi memang harus semuanya dikaitkan dengan oh, in the business way itu kayak gini gitu. Nah, bagaimana membahasakan dia dalam bentuk aplikasinya? Itulah bisnis digital ya, orang yang berdiri di dua 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 sisi gitu. Ya, tapi dia nggak expert-expert banget ya. Dia disuruh bikin apa? Bikin aplikasi juga belum tentu bisa gitu. Tapi disuruh strategik banget ya mungkin bisa-bisa dikit-dikit gitu. Tapi seenggaknya dia bisa apa namanya mentransformasikan tadi kebutuhan tadi ke dalam teknologi seperti itu teman-teman semua. Oke, sampai sini diskusi kita agile, waterfall, perbedaannya, masing-masing definisinya, terus ada segi waktu, terus ada pendekatan sprint, gitu, ada iteration, udah banyak yang muncul ya. Ada yang mau ditanyakan nggak atau didiskusikan sebelum kita lanjut? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya, eh, kita akan masuk ke tahap namanya self-learning, belajar mandiri. Saya akan meminta kalian untuk membuat sebuah eh, written report atau report tertulis tentang Agile Manifesto. Ini. Ya, kalian bisa nulis apapun ya terkait dengan Agile Manifesto ini, gitu. Topik yang pertama Agile Manifesto, gitu. Yang mesti, kenapa saya minta kalian bikin written report ini? Ya, jadi biar kalian belajar. Gitu. Ya bisa aja pakai ChatGPT juga bisa, cuman bukan cuma sekedar itu. Saya meminta kalian setelah menemukan Agile Manifesto, kalian berikan pendapat kalian sendiri, gitu. Ya, untuk Agile Manifesto ini saya batasin. Agile Manifesto cuma boleh 2 halaman, gitu. Terus Scrum, kalian boleh nulis apapun tentang Scrum. Ya kalau tadi Agile itu adalah metodologinya, frameworknya itu Scrum, gitu. Kalian boleh nulis apapun tentang Scrum dan itu hanya boleh 1 lembar, 1 halaman ya. Dikumpulkan dalam bentuk PDF, ya. Kita submit maksimal ya karena kuliahnya Rabu ya, berarti Selasa malam, gitu. Selasa malam karena saya belum buka online learning, nanti submitnya di online learning UNJ, gitu di week kedua, gitu. Kalian pelajarin, gitu, dan kita akan diskusi eh, apa namanya pekan depan, ya. Saya bebasin kalian mau naruh apa aja, tapi yang pasti saya akan cek gitu. Kalau kedetek AI gitu, nanti langsung nol nilainya. Saya akan random cek ya. Wah, ini AI nih. Nol.
Gimana cara ngedetectnya itu urusan saya. Ya, gitu. Pasti kalian mikir, paling gimmick doang nih ngedetect AI. Enggak ya, ada caranya. Gitu teman-teman semua. Oke, so far ada pertanyaan nggak? Mati kayaknya listriknya. Hah? Nggak mau? Hah? Nggak nyala nih. Gimana? Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, sambil Oke, memastikan sih, untuk yang agile manifesto sama memberikan pendapat itu di 2 halaman itu sudah termasuk pendapat juga ya Pak? iya. Oke, terus kemudian untuk Scrum itu 1 halaman. Oh, Apakah dua file ini, gimana? apakah 2 file agile sama Scrum itu dibedakan filenya atau Iya. dibedakan ya Pak? Hmm. Oke Pak, makasih Pak. Itu cukup. Nyala nggak, Pak? Listriknya? Iya. Oke, gitu ya. Nyala nggak, Pak? Nggak ya? Nyala nggak, Pak? Nyala nggak? Nggak nyala. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nanti agile apa? Yang agile manifesto sendiri submissionnya, yang apa namanya? Yang Scrum sendiri. Nggak boleh lewat dari halaman yang saya tentukan. Jadi kalau misalnya gini, ini ya terms and conditionnya gitu. Kalau kalian cuman bisa aja kalian nyari Scrum gitu. Tapi kalau misalnya ini judgement saya gitu kan, kelihatan orang yang cuman narok doang sama orang yang memang ngerjain gitu ya. Saya ya kasih nilai seadanya aja gitu. Kalau saya kasih limited pages gitu, halaman yang terbatas, otomatis kan kalian akan gimana caranya sebanyak-banyaknya informasi itu kalian masukin, nggak cuman kalian taruh aja. Dan kalian akan melakukan ringkasan bagaimana akhirnya ada informasi yang banyak dalam satu halaman tersebut gitu. Ketahuan kalau dipotong-potong tuh ketahuan. Ceritanya jadi nggak bagus, jadi nggak runut, itu saya langsung kasih nilai jelek ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Jadi bukan sekedar narok doang ya, tapi perhatikan apa yang kalian taruh di situ gitu. Oke, terus ya tadi PJ ya, Mai tolong dicatat tadi teman-teman kita yang aktif ya, eh, mereka deserve untuk dapat nilai 10% ya. Oke, yang lain cukup? Ada pertanyaan? Oke, karena silent, saya anggap kalian udah paham dan silakan untuk bisa mulai mengerjakan, melakukan self regulation learning ya, kayak gitu. Oke, kalau begitu kita tutup ya kelas pada pagi hari ini. Eh, Teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik. Ya, kita jumpa lagi by default hari Rabu jam 8. Itu ya, Selasa malam jangan lupa untuk disubmit tugasnya. Ntar Mei tolong ingetin saya untuk LMSC ya, gitu. Iya, oke baik Pak. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Insya Allah, makasih Pak.